Jemaat Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kita ada di hari yang baru yang Tuhan karuniakan buat kita nikmati dan kita jalani di hari ini. Bersuka cita karena sekali lagi bisa menyapa jemaat Tuhan dan kita memberikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan seperti yang sudah kita mulai, hari ini kita sampai di hari yang ke-7 di dalam renungan seri yang berjudul Musuh-Musuh Hati. Dan di sesi yang ke-7 ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan satu hal lagi yang harus kita waspadai, hal yang menjadi hal yang buruk yang bisa mengganggu, merusak atau juga mencemari hati kita. Dan hal yang ke-7 adalah iri hati yang menjadi musuh hati yang harus kita waspadai, yang kita jaga supaya tidak masuk dalam hati kita. Yakobus pasal yang ke-4 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2 yang sudah kita dengarkan tadi berbicara juga tentang satu persoalan atau satu hal yang harus kita hindari. Di sana firman Tuhan menyebut tentang iri hati. Ya. Kalau kita melihat dua ayat ini, maka iri hati selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan suatu bentuk luapan atau bentuk atau ekspresi dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Iri hati adalah sebuah bentuk manifestasi hati yang diwarnai atau diliputi, dikuasai oleh hawa nafsu. Iri hati ketika seseorang mengalami hal itu, sebenarnya seseorang itu sedang mengingini sesuatu yang bukan menjadi haknya dan bukan menjadi miliknya. Nafsu, keinginan, hasrat memiliki, menguasai sesuatu yang sebenarnya bukan haknya dan bukan miliknya. Itu yang disebut dengan iri hati. Sadarkah kita bahwa sebenarnya iri hati merupakan bentuk lain dari mementingkan diri sendiri, tidak mengendalikan diri sendiri, dan tidak adanya ucapan syukur. Kita memikirkan diri kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri, dan sekali lagi hidup kita, hati kita dikuasai oleh hawa nafsu. Lalu kemudian kita mengingini sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi hak kita dan milik kita. Di dalam ayat yang kita baca tadi, akhirnya ketika ada hawa nafsu, ada iri hati, terjadilah yang disebut dengan sengketa, pertengkaran, perkelahian, bahkan sampai membunuh. Wah, ternyata persoalan iri hati bukan persoalan yang main-main. Firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa ketika ada hawa nafsu yang tidak dikontrol, lalu kemudian muncul iri hati. Iri hati itu bisa menuntun kepada dosa-dosa yang lain. Sengketa, pertengkaran, perkelahian, bahkan sampai pembunuhan. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 mencatat tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Di sana dikatakan, saudara-saudara Yusuf sampai berikhtiar untuk membunuh Yusuf karena satu persoalan, yaitu iri hati. Ayub pasal 5 ayat yang kedua mengatakan bahwa sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Satu lagi di dalam Amsal pasal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ternyata iri hati bukan hanya membawa dampak kepada relasi kita dengan orang lain, iri hati juga membawa dampak buruk bagi kehidupan pribadi kita. Oleh karena itu ingat firman Tuhan yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Salah satu hal yang perlu kita jaga adalah iri hati. Jangan sampai karena hasrat kita yang tidak terkendali, nafsu kita yang tidak terkendali, keinginan yang tidak terkendali, akhirnya kita ingin sesuatu yang bukan hak kita, yang bukan milik kita. Efeknya, dampaknya buruk bagi kita, tetapi juga dampaknya buruk bagi interelasi kita dengan sesama.
Mari berdoa sepanjang hari ini supaya Tuhan menjaga hati kita, sehingga hati kita dijaga sungguh-sungguh dan tidak ada iri hati terbersit di dalamnya. Kita berdoa jemaat Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami supaya hari ini kami menjalani dengan pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga hati kami dijaga, dilindungi, sehingga tidak ada benih iri hati yang tertanam dalam hati kami. Tolonglah kami semua, tolonglah jemaat Tuhan dalam segala aktivitas di sepanjang hari ini. Terima kasih, kami mengasihi Engkau Yesus. Amin.